Ya, oke kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Ya, oke. Buat mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekspor sistem atau sistem pakar. Jadi hari ini adalah kuliah pertama kita. Kuliah pertama ini, karena ini adalah kuliah yang selalu saya mulai dengan namanya kontrak kuliah. Saya share dulu presentasi saya. PowerPoint saya sudah kelihatan? Sudah ya? Di awal perkuliahan itu ada namanya kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini apa sih sebenarnya? Kontrak kuliah ini adalah penjelasan mengenai aturan main di perkuliahan yang saya ampu, di mana di situ akan saya jelaskan bagaimana penilaian saya, bagaimana cara membuat tugas, bagaimana cara atau hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan saya, seperti itu ya. Jadi di awal itu selalu saya minta Google Meet, ketemuan ya, ritual seperti ini untuk saya bisa sharing langsung kepada kalian ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide kedua ini Anda bisa lihat ya, penilaian untuk mata kuliah ekspor sistem ini adalah kehadiran itu 10% ya. Tugas itu adalah 20%. Nanti ada UTS sama UAS. Yaitu UTS itu 30% dan UAS adalah 40%. Nah, di samping UTS ini ada kuis ya. Nanti kuis ini saya pilih salah satu, mau di UTS atau di UAS. Jadi kuis ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk menambahkan nilai ujian Anda. Jadi takutnya nilai ujian ini sangat besar, bobotnya 30-40%. Kalau saya berikan di tugas, ini cuma 20% ya. Jadi kalau kita lihat kan 30% itu bisa Anda ambil secara full, misalnya Anda kerjakan tugas, ya kan, kehadiran full. Nah itu mungkin bisa dilakukan bagi sistemnya online sekarang ya. Yang saya takutkan adalah di ujian, ya. Takutnya di ujian Anda tidak bisa ini, atau saat besoknya ujian Anda mengalami kendala, misalnya ada musibah atau lagi tidak sehat atau segala macam. Nah, untuk supaya nilai Anda tidak terlalu jelek, nanti akan saya berikan kuis, bisa di UTS, bisa di UAS. Jadi bukan dua-duanya saya kasih kuis, hanya satu ujian saja yang saya berikan kuis gitu ya. Oke. Pertemuan kita selama satu semester ini adalah 16 kali ya, 16 kali tatap muka. Nah, sebelum UTS itu ada 7 kali ya. Setelah UTS juga ada 7 kali, nanti ujiannya adalah 2 kali. Jadi totalnya adalah 16. Oke, seperti itu biasa. Dan untuk persentase penilaian itu sudah digunakan oleh IBI, jadi tidak bisa diubah oleh dosen. Jadi dosennya sendiri tidak bisa mengubah. Kalau ada tanya, saya di kampus lain itu melakukan perubahan biasanya. Jadi UTS ini saya buat 30-30, jadi atau 25-25, saya biasanya naikkan di tugas atau yang lain. Tunggu sebentar, ada yang masuk juga. Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, nah ini karena Anda baru sekali ini ngikut kuliah saya, jadi saya selama ini belum pernah mengampu mata kuliah apapun kepada Anda. Nah, buat mahasiswa yang pernah jadi mahasiswa saya atau diambil oleh saya, ya mahasiswa itu, dia pasti punya nomor telepon. Ya, ini adalah nomor telepon saya. Ya, ini juga bisa WA. Silakan Anda gunakan untuk berkonsultasi dan melaporkan permasalahan kuliah Anda. Misalnya kalau Anda lagi ada masalah di misalnya di ujian atau di tugas segala macam, itu langsung hubungi ke nomor saya. Ingat, gunakan hanya untuk kepentingan perkuliahan saja. Seperti itu ya. Berikutnya adalah drivegoogle.com. Nah, ini perhatikan. Ini maksudnya apa ini drivegoogle.com? Jadi saya menggunakan fasilitas Google Drive dari Google itu untuk pengiriman tugas, laporan, bisa jadi juga ujian, itu juga bisa lewat sana. Nah, perhatikan, di drivegoogle.com ini agak berbeda. Kalau yang semester kemarin atau genap yang lalu itu saya menggunakan email. Jadi ini dulu email saya, ya. Nah, ternyata email itu seringkali ada mahasiswa yang mengirimkan sampai 2 kali, 3 kali untuk memastikan bahwa tugas dia masuk gitu. Apalagi kalau udah menjelang ujian atau UTS atau UAS itu pasti ngirimnya sampai 2 kali ya.
Nah, sekarang sudah berganti, tekniknya adalah dengan drive.google.com. Sebelum pakai email itu biasanya saya juga memanfaatkan fasilitas yang ada di Siakat Ibikos Goro. Kan di Ibikos Goro ada forum kuliah kan, ya, forum tugas dan forum kuliah. Nah, di forum kuliah seperti ini kan Anda bisa memposting jawaban Anda di sini kan. Cuma di sini setelah 2 periode saya menggunakan Siakat Ibikos Goro itu saya saya mendapatkan permasalahannya yang sangat sederhana. Itu adalah kalau sudah tampilan menunya sudah lebih dari 12 ya, lebih dari 12. Ini kan ada menunya ya. Jadi ini minggu pertama pendahuluan, minggu kedua materi apa, minggu ketiga materi apa. Sampai 10 sampai 11 itu masih dalam satu layer yang sama. Tapi kalau sudah lebih dari 12 itu akan pindah next layer yang berikutnya. Nah, itu biasanya kalau Anda memberikan tugas, misalnya Anda memberikan tugas ya, saya kasih contoh kelas yang lain saja ya. Jadi saya kasih contoh kelas organisasi arsitektur komputer. Nah, ini kan ada yang sudah mengerjakan tugas. Nah, pada saat saya saya download tugas Anda seperti ini ya, saya download, ini kan ada nih, saya downloadnya. Itu biasanya baik lewat sini atau lewat berkas ya. Di sini ada berkas juga ya. Tunggu, saya harus kasih info dulu ke mahasiswa sini. Oh, tidak ada. Jadi kalau yang tugas, Anda perhatikan biasanya kan di postingnya di sini. Ya, nih lihat di postingnya di sini. Jadi jangan Anda posting link Google Drive Anda di postingan forum tugas. Karena itu orang lain bisa ngeliat nih. Kalau saya klik di sini kan bisa kelihatan. Jadi tugas Anda bisa di-copy, bisa dilihat sama teman-teman Anda yang lain. Ya. Jadi saya harap jangan di-copykan linknya di form depannya, form depan dari ini, tapi masukkan ke dalam berkas. Nah, misalnya nama filenya Anda jadikan nama linknya, itu boleh karena teman Anda tidak bisa melihat ini, ya. Atau Anda bisa download, Anda bikin di Notepad, Anda download di sini, Anda upload di sini. Jadi saya bisa download dalam bentuk, misalnya Anda tulis di Notepad, ya, misalnya Anda tulis di Notepad nih ya. Saya buka Notepad dulu. Nah, di sini, nah link Anda tadi itu bisa Anda kopikan, ya, ini dikopikan, sorry. Oke, dikopikan di Notepad. Nah, nanti Notepad-nya kirim ke saya. Masukkan ke dalam berkas tugas. Nah, itu boleh juga, ya. Jadi artinya gini, saya mau mengajarkan cara baru, artinya cara ini tidak merumitkan saya sebagai dosen untuk mengambil berkas Anda. Tadi kan saya bilang kepada Anda, jika menu dari tugas ini sampai sampai 12, lebih dari 12, itu akan masuk ke next layer berikutnya. Jadi form berikutnya. Nah, pada saat form berikutnya dan saya download materi itu di dalam sini, itu kadangkala dia akan kembali ke awal, ke posisi awal. Posisi awal itu yang mana sih? Jadi kalau saya download materi di sini, saya ambil semua datanya, dia kembali ke posisi awal di sini. Posisi awal yang ini, yang ini nih. Ya, jadi Anda bisa bayangkan Anda ada 13 orang mengirimkan tugas, itu saya harus satu persatu ambilnya. Nah, ini pindah dulu ke next layer, ya kan? Saya download, nanti balik lagi ke sini. Saya pindah lagi. Nah, itu bolak-balik itu bisa bayangkan 13 kali dan itu ada sebanyak 14 tugas gitu. Jadi bolak-balik gitu. Ada juga yang laporan kepada saya, Pak, ininya tidak bisa masuk, nah kapasitasnya lebih dari 1 mega gitu ya. Nah, di Siakat Ibikos Goro ini punya kelemahan, file Anda tidak boleh lebih dari 1 M, 1 mega. Kalau lebih dari 1 mega yang Anda upload, file tersebut tidak akan bisa diupload. Nah, dari kelemahan-kelemahan itu, sehingga saya mulai menggunakan konsep Google Drive. Apa kelebihan dari Google Drive? Makanya di poin-poin saya itu ada namanya googledrive.com. Apa kelebihannya? Jadi saya perlihatkan kepada Anda ya. Kalau tapi sebelum itu saya tanya dulu kepada Anda nih, saya publish. Siapa yang tidak punya email Google atau Gmail? Siapa yang tidak punya Gmail? Semuanya punya kan?
Halo, punya kan? Punya, Pak. Ya, Oke. Pak. Jadi seharusnya Anda punya Google Drive dong kalau Anda punya Gmail, ya. Nah, di Gmail atau di email Anda itu Anda punya fasilitas Google Drive seperti ini. Ya, Anda tinggal klik saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Nanti Anda tinggal ke drive Anda ya. Di sini ada prioritas drive saya sama di bagian modal saya. Klik drive Anda saja. Nah, jangan kirimkan satu file. Ini kan biasanya Anda kirimkan tugas satu file. Kalau Anda kirimkan tugas satu file itu linknya pasti berubah nanti. Ya kan? Linknya pasti berubah. Nah, cara yang paling benar itu adalah Anda buat folder di sini. Jadi ini saya ajarkan kepada Anda ya. Ini saya ajarkan kepada Anda supaya Anda bisa mengirimkan tugas tanpa nanti perlu repot-repot lagi mengirimkan sampai lebih dari 2 kali. Misalnya lebih dari sekali Anda kirimkan, nanti menuin ini saja. Cara paling gampang itu adalah di Google Drive yang Anda punya, itu Anda buat satu folder. Nah, misalnya nama foldernya ini apa? Misalnya tugas expert system plus R3. Seperti itu ya. 2021 atau gimana ini? Ya, 2021 gitu. Anda buat seperti itu tidak masalah ya. Selanjutnya setelah Anda buat, oke. Nah, filenya kan ada di sini nih, ini filenya. Oke. Nah, ini Anda tinggal klik kanan, Anda bagikan. Oke, Anda bagikan. Selanjutnya Anda pilih, nah ini harus Anda ingat ya. Kalau ini seperti ini saja, itu biasanya saya minta permisi dulu. Saya mau ngambil data harus minta izin dulu kepada Anda. Jangan dibuat seperti itu. Anda harus buat public. Caranya bagaimana? Ini dapat linknya Anda klik. Nah, ini langsung ke siapa saja yang memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link itu boleh untuk ambil data ini. Nah, salin link ini salin. Oke, selesai. Nah, nanti ini saya kirim ke WA Anda ya. Ini saya kirim ke WA grup ya. Ini link. Nah, ini saya kirim. Oke. Nah, silakan Anda buka. Nanti Anda akan terhubung ke Google Drive saya. Coba, silakan dicoba. Yang menggunakan laptop silakan dicoba. Yang menggunakan handphone saya tidak tahu handphone Anda bisa terhubung dengan Google Drive nggak? Sudah bisa terhubung, isinya kosong ya. Isinya kosong, tidak ada isinya. Benar tidak? Tidak ada isinya. Gimana? Apakah ada isinya? Iya, ada kosong, Pak. Nah, kosong. Perhatikan di video saya nih. Perhatikan di layar saya. Jadi Google Drive saya memang kosong. Nih, ya. Nah, sekarang kalau Anda disuruh membuat tugasnya mau dikumpulkan. Caranya bagaimana? Misalkan saya ambil ini ya. Ini ada poin-poin kontrak kuliah yang saya tadi perlihatkan. Ini akan saya ambil dan saya masukkan ke Google Drive saya. Caranya klik kanan saja, Anda upload file, ya kan? Cari filenya, ini kontrak kuliah sistem bakar, open. Nah, ini tunggu sampai dia mengupload. Oke, kalau sudah selesai, oke, selesai. Nah, ini sudah langsung tercopy di Google Drive saya. Nah, sekarang Anda lihat di Google Drive yang Anda nge-link ke saya. Di refresh browsernya. Muncul file yang saya kirim. Muncul kan? Nah, jadi Masuk, Pak. ya pasti masuk lah. Jadi selama 1 semester ini Anda ngirim tugasnya ya lewat sini saja. Paham ya? Jadi Anda hanya memasukkan file Anda ke Google Drive Anda. Nanti saya yang ambil. Ya. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Paham. Jadi, itu tadi yang tadi saya bilang kepada Anda. Anda jangan jangan berikan link Google Drive Anda di forum tugas. Jangan, nih kayak gini. Ini teman Anda, saya tidak langsung kan memberikan isi dari Google Drive dia nih. Ini ada 2 nih, si Renaldi Muhammad sama Muhammad Iswari. Nah, ini secara otomatis ya teman Anda yang lain yang tidak ngerjain tugas bisa ambil tugas dia gitu. Jadi jangan ditaruh di sini. Anda cukup tuliskan tugas 1 sudah saya kerjakan, Pak.
Ya, tugas 2 sudah saya kerjakan. Linknya ada di dalam berkas. Itu aja bilang. Ini kan ada berkasnya nih, lihat nih. Ya. Nah, kalau Anda tidak mau masukkan ke Notepad, berarti nama file pengiriman Anda ganti menjadi, nah ini, nama filenya Anda ganti menjadi nama link. Itu cara yang pertama ya. Tapi kalau nggak mau, ya udah. Caranya adalah Anda buat notepad, isinya link Anda, terus Anda simpan, ya kan? Anda simpan dengan nama apa, terus ada yang masukkan ke dalam berkas. Saya kan tidak bisa melihat dari sisi Anda ya, jadi saya nggak punya akun mahasiswa nih cerita ininya. Jadi saya tidak bisa melihat bagaimana Anda bisa mengirimkan sampai seperti ini, ya. Ini kan artinya saya tinggal download. Nah, yang saya download itu artinya saya dapatkan yang notepad Anda tadi yang berisi link. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, jangan pastikan atau jangan Anda ketikkan link Google Drive Anda di bagian postingan depan dari forum tugas. Forum tugas jangan. Cukup dengan menuliskan saya sudah mengerjakan tugas, udah cukup. Ya. Tugas berapa? Tugas sekian. Nah, nanti saya tinggal melihat Anda cukup ngirim sekali saja sih bagi saya. Anda cukup kirim sekali saja sudah cukup. Tapi kalau mau tiap tugas ini kan ada kembali lagi ya. Ini kan ada menu tugas itu nih. Nah, lihat nih. Setiap kembali balik ke sini mulu saya. Nah, nih. Ini nanti ada tugas pendahuluan, terus pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nah, itu Anda boleh saja setiap itu Anda kirimkan di berkas itu isinya sama, yaitu link. Atau Anda kirimkan yang sekali aja di awal, di sini hanya posting-posting untuk itu saja ya boleh juga. Bagi saya sih nggak ada masalah, pasti akan saya ini kan. Oke. Nah, itu mengenai tugas. Nah, sebelum masuk ke menu yang ketiga, yang membicarakan yang ketiga, yaitu psikologi. Nah, untuk saat ini Anda yang sudah masuk di Gmail saya, ketemuan secara langsung ini, saya minta kepada Anda di forum kuliah, saya sudah posting ya di forum kuliah. Nih di forum kuliah saya sudah posting. Ya, Anda perhatikan di sini. Jadi saya sudah posting. Nah, ini postingan saya nih. Kepada mahasiswa yang mengikuti expert, bikin WA group, mengikuti pemilihan utama secara tatap langsung, terima kasih. Nah, di sini kan Anda bikinnya baik Pak, terima kasih, B, baik Pak, terima kasih, segala macam. Jadi tolong dikirim ulang, aduh tuh sampai masuk ke layar sebelah. Nah, tolong Anda kirim ulang, tapi pesannya bukan saya telat, saya ini segala macam. Tulisannya hadir. Jadi Anda tuliskan kembali. Ini ada Reka Ananda Putri. Tolong Anda posting ulang hadir. Jadi tidak ada lagi posting-postingan yang lain. Nah, Baik, Pak. dan ini khusus untuk kalau kita kuliah tatap muka langsung. Kalau tatap muka langsung, Anda langsung tuliskan hadir. Hadir, 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 hadir. Nanti kehadiran kalian itu akan saya rekap untuk saya isikan dalam absen. Paham ya? Jadi kan ini ada absen yang harus saya isikan. Saya ambil dulu ya ininya. Ini kan kelas yang satu lagi. Susah banget. Oke. Nah, saya kembali ke kelas Anda. Nah, ini ya. Mudah-mudahan sih sudah sudah nih, sudah. Tadi nggak keluar dia. Jadi saya tulis dulu isinya apa, saya simpan. Yes. Oke, nah perhatikan. Jadi ini pertama kali saya akan bikin Anda tidak hadir. Ini saya simpan, tidak hadir. Ya. Nah, oke, saya simpan ya. Nah, untuk merekap Anda hadir atau tidak, itu saya ambil dari postingan forum kuliah. Yang tadi Anda bilang hadir, 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 hadir. Itu akan saya catat, terus saya akan klikkan kalau memang dia hadir, kalau dia tidak hadir, saya bikin tidak hadir, gitu. Gitu ya. Jadi ini sampai saya klik posting. Kalau saya posting berarti sudah tidak bisa diubah. Nah, untuk setiap pertemuan itu, saya akan memposting ini di jam 11 malam. Jadi jam 11 malam selesai, baru saya klik posting, dan saya rekap terlebih dahulu pertemuan itu dengan
cara melihat kalau Anda masuk di kuliah saya, itu ada di forum kuliah. Nah, saya ngeceknya adalah, nah ini sebenarnya ini bisa saya cek bahwa Anda masuk, bisa. Cuma ini kan hanya info yang Anda berikan ke saya. Saya butuh bukti bahwa Anda menuliskan hadir gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, ini berarti rekan Anda Putri hadir, Muhammad Setiawan hadir. Sehingga saya tinggal saya rekap, Reka sama Muhammad itu di sini ya. Oke. Reka Nanda Putri, saya klik di sini hadir sama tadi Muhammad Setiawan ya. Nah, ini saya hadirkan dua dulu ya, saya simpan. Nah, begitulah saya membuat kehadiran Anda jika tatap muka langsung. Jadi kalau tatap muka langsung saya memberikan penjelasan materi kuliah segala macam, Anda cukup mengetikkan hadir di forum kuliahnya. Jadi lihat menunya, tanggal berapa. Hari ini tanggal, ini kan ada tanggalnya nanti ya, perhatikan ya. Di sini ada tanggalnya. Kalau di ini. Oke, di sini ada tanggalnya nih. Nah, nih ada tanggalnya, lihat nih 25.03. Jadi nanti menunya akan muncul lagi di tanggal 1 April. Begitu seterusnya tiap minggu muncul. Nah, kalau untuk tatap muka langsung, Anda cukup mengetikkan hadir. Cukup begitu saja. Nih seperti ini ya. Nah, seperti ini hadir. Nah, tapi jadi buat yang tidak tatap muka langsung, jadi saya kasih tahu dulu kepada Anda nih. Pertemuan tatap muka langsung saya hanya dilakukan 4 kali selama 1 semester ini. Ya, selama perkuliahan ini berlangsung. Pertemuan tatap muka langsung saya yaitu pertemuan pertama hari ini. Hari ini tatap muka langsung menjelaskan bagaimana cara Anda untuk kuliah online dengan saya. Nanti pertemuan berikutnya di di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 sebelum UTS. Jadi kan UTS pertemuan ke-8. Pertemuan ke-7 saya akan meminta Anda gabung lagi di kuliah online saya. Nah, di situ yang akan dibahas mengenai kisi-kisi soal. Ya. Terus mengenai materi-materi sebelumnya, misalnya materi 6, materi 5, materi 4, materi 3 itu dibahas. Kalau emang mau dibahas kita bahas. Tapi kalau memang Anda tidak mau bahas, ya kita bahas yang Anda pengen tahu atau ini. Yang pasti kisi-kisi. Kenapa kisi-kisi? Jadi tadi Anda lihat ada kisi-kisi. Soal kisi-kisi itu setengah lebih itu adalah soal yang akan saya gunakan di ujian. Paham ya? Jadi saya berikan kisi-kisi Anda, saya bahas. Nah, hampir setengah dari soal yang ada kisi-kisi itu adalah soal yang akan saya gunakan di UTS. Ya. Sedangkan di UAS itu tidak ada ujian tulis. Saya tidak menggunakan ujian tulis. Saya menggunakan tekniknya project. Jadi tidak ada kisi-kisi biasanya. Jadi di UAS Anda membuat project yang namanya expert system. Jadi Anda menggunakan software untuk membuat aplikasi sederhana dari sistem pakar atau expert system. Pakai apa? Bisa pakai DLP, bisa pakai Visual Basic, bisa pakai Visual Studio, bisa pakai Java, misalnya NetBeans atau Python, bebas. Yang penting pemrogramannya harus visual. Kenapa visual? Karena dia membutuhkan tampilan. Nanti di perkuliahan juga saya berikan contoh yang saya buat. Ya, jadi Anda bisa tiru. Artinya UAS Anda adalah membuat proyek. Makanya karena membuat proyek berarti biasanya tidak ada kisi-kisi karena tidak ujian tertulis. Ingat ya. Jadi dikumpulkan pada hari ujiannya, ya, tanpa perlu Anda ujian, karena ujiannya sudah dalam bentuk pembuatan proyek, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita tidak ketemu secara online, ingat tadi saya bilang pertemuan pertama, pertemuan ke-7, nanti setelah UTS pertemuan ke-10 atau ke-11, ingat ke-10 atau 11. Jadi setelah UTS pertemuan 8, pertemuan 9 kita tidak ketemu. Artinya Anda tinggal ambil materi. Pertemuan ke-10 atau 11 saya masuk. Terserah mau di 10 atau 11, bisa jadi 10. Ya, sambil membahas yang ujian UTS Anda sama yang pertemuan 9. Bisa juga kan kuis juga, itu juga bisa di pertemuan 10 itu. Jadi bebas saya mau pakai mana.
Nah, nanti terakhir, kan saya bilang 4 kali kan. Yang pertama adalah pertemuan pertama, pertemuan ke-7, pertemuan ke-10 atau 11, dan satu lagi pertemuan ke-15. Di pertemuan ke-15 masuk, saya pasti akan masuk untuk virtual class lagi kepada Anda, atau kuliah online lagi. Nah, pertemuan-pertemuan selain yang saya sebutkan tadi, itu dilakukan hanya dengan cara, nih perhatikan ya, hanya dengan cara Anda eh, eh, download materi kuliah, ya. Selanjutnya jawab pertanyaan, ya, jawab pertanyaan dan kerjakan tugas. Jadi ada 3 poin yang akan Anda kerjakan kalau tidak kuliah tatap muka secara langsung seperti ini. Ya, apa saja? 1, Anda download materi. Jadi setiap minggu saya akan berikan materi. Materi itu bisa PowerPoint, bisa link video, segala macam, ya. Seperti itu ya. Jadi Anda masuk ke siakat Anda download materi, Anda baca, selesai Anda baca, jawab pertanyaan di forum kuliah. Jadi di forum kuliah itu akan muncul satu pertanyaan yang berdasarkan materi kuliah. Jadi materi kuliah kita hari ini apa, nanti akan ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Jadi Anda harus baca, setelah baca Anda jawab tanggapan atau pertanyaan singkat yang saya buat di forum kuliah. Pertanyaan inilah yang menjadi absen Anda. Jawaban dari pertanyaan inilah yang menjadi absen Anda, absen kehadiran Anda. Jadi kalau dia tidak menjawab pertanyaan saya, dianggap dia tidak hadir. Itu ya. Oke. Nah, setelah menjawab, ingat, setelah mendownload, baca, jawab pertanyaan singkat saya atau tanggapan saya, kerjakan tugas. Nah, tugas itu punya batas waktu, minimal seminggu. Minimal seminggu. Nah, Anda bisa lihat, di sini saya buat tugas. Saya sudah membuat tugas pertama buat Anda, dan batas waktunya seminggu, yaitu tanggal 1 April 2021. Tugasnya adalah Anda disuruh membuat makalah atau ringkasan mengenai perkembangan expert system dalam bentuk PowerPoint. Ini ya, tugas pertama Anda ya. Tugas pertama Anda, buatlah makalah atau ringkasan mengenai perkembangan expert system dalam bentuk PowerPoint. Kerjakan tugas sampai tanggal 1 April 2021, nanti format tugasnya, nah ini, filenya boleh Anda tuliskan dengan ini, boleh, atau dengan tadi link juga boleh. Tapi kalau bisa ini aja nih. Jadi yang ada di dalam Google Drive Anda, kalau tugas 1 berarti expert system, R3 tugas 1. Nanti kalau tugas 2 expert system, R3 tugas 2. Begitu terus. Ya. Seperti itu sampai tugas sampai 14 kali. Ingat, ada 14 kali tugas. Saya tidak bisa bicara apa-apa ini. Memang dari IB Kosgoro meminta setiap pertemuan itu harus ada tugas. Jadi dosen itu dinilai dari mananya? Pertama, saya harus mengupload materi tugas di jam perkuliahan. Yang kedua, saya harus mengabsen Anda dari tanggapan yang Anda berikan. Yang ketiga, ya, saya harus memberikan tugas kepada Anda. Itu 3 poin yang menyatakan dosen dianggap hadir pada perkuliahan tersebut. Seperti itu. Tapi kalau tatap muka secara langsung seperti ini, itu tidak perlu sebenarnya. Saya punya rekamannya, bisa dibuktikan, nanti bisa saya dokumentasikan untuk pembuktian bahwa saya sudah melakukan perkuliahan. Jadi ini memang diminta oleh Kaprodi Anda sendiri, tidak melakukan perkuliahan online secara terus-menerus atau berurut. Jadi saya mengambil inisiatif, saya hanya melakukan 4 kali. Yang pertama, menjelaskan aturan main. Yang kedua, nanti membahas semua perkuliahan yang 5, 6, 5, 4, 3, sama kisi-kisi. Nanti setelah UTS, pertemuan sekali lagi, dan terakhir di pertemuan 15. Saya hanya minta 4 kali saja. Itu masih diizinkan. Tidak boleh ketemu setiap hari karena menghabiskan kuota katanya. Ya. Jadi saya mengikuti aja aturannya, oke. Jadi perkuliahan saya sebenarnya hanya membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Habis itu udah selesai kuliahnya. Kalau yang tidak tatap muka secara langsung.
Ya, kalau tidak tatap muka secara langsung. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Saya berikan kesempatan tanya dulu sebelum masuk ke psikologi. Silakan, ada yang mau tanya? Ini pertemuan kita direkam ya. Nanti link videonya saya taruh di YouTube. Tinggal Anda tonton. Ada yang mau ditanyakan tidak? Di aturan main ini. Paham ya berarti ya? Oke, kalau sudah paham, jadi oh ya, satu lagi sebelum saya masuk ke psikologi. Jika Anda ingin dibahas, itu Anda bisa request ya. Jadi misalnya gini, pertemuan besok dianggaplah nggak usah. Artinya saya hanya memberikan materi, seperti itu ya. Pertemuan minggu ketiga, ada yang meminta, Pak, bisa nggak Google Meet bahas mengenai materi. Nah, itu kalau seperti itu saya layani. Ingat ya, saya juga nggak ada kegiatan, jadi saya layani. Ayo, kalau memang mau, ayo ya minggu ketiga. Minggu keempatnya saya sih mengharapkan minggu keempat jangan. Kalau minggu keempatnya juga, nanti minggu kelimanya juga, ya terserah Anda. Kalau saya memberikan pilihan, kalau mau requestnya di pertemuan ketiga, kelima, ya kan, nanti ketujuh. Jadi kan kita selang-seling nih, diganjil, ya, supaya Anda paham. Tapi kalau Anda mau pakai sistem saya hanya 4 kali pertemuan sepanjang perkuliahan. Materi tetap saya upload, ya. Dan di dalam materi bukan hanya PowerPoint, tapi juga akan saya kirimkan link video, link referensi-referensi lain yang berhubungan dengan materi, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut saja karena ini sudah jam ini lebih, jam 7 lewat. Yang kedua berarti sudah beres ya. Jadi gunakan Google Drive untuk mengirimkan tugas, laporan, ataupun nanti kalau misalnya ngirim ujian mau ini juga lewat sini. Saya tidak menggunakan siakat lagi untuk mengambil data Anda, karena itu merepotkan. Tadi sudah saya ceritakan repotnya minta ampun. Oke, yang terakhir, itu adalah poin ketiga, psychology.com. Nah, ini yang menarik nih. Psychology.com ini apa? Jadi, perlu saya kasih tahu kepada Anda, saya punya kelas virtual di luar, namanya psychology.com. Ini tampilannya. Ya, ini tampilannya. Oke, kalau Anda tidak memiliki akunnya, tapi sebelum saya perlihatkan akunnya, saya perlihatkan isi di dalamnya dulu. Jadi kalau yang saya punya akun, saya tinggal login, nanti muncul kayak gini, masukkan email, masukkan password. Nah, nanti Anda akan menemukan, kalau sudah bergabung dengan kelas virtual saya yang psikologi ini, Anda akan lihat ininya seperti ini. Nah, ini agak lama juga dia. Apa jadi nggak mau dia? Sebentar ya, ini kenapa dia jadi lama? Nah, ini dia. Ya. Tunggu, ini tampilan di saya, tampilan di Anda nggak seperti ini. Saya cari dulu expert system. Nah, ini expert system nih. Nah, nanti di kelas virtual saya itu sebenarnya sudah lengkap. Nah, ini baru 3 pertemuan nih saya berikan. Ada kontrak kuliah juga. Ada program DLP, ada program PB. Nanti saya masukkan lagi program-program lain yang digunakan untuk proyek. Oke. Nah, nanti Anda akan dapatkan seperti ini. Ya. Nah, buat Anda yang belum memiliki akun, nah ini buat Anda yang belum memiliki akun ya. Yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda sign up di sini. Jangan yang login. Kalau login kalau yang punya akun, yang belum sign up. Jangan pilih instruktur, jangan pilih parent, orang tua, pilih student. Anda pilihnya student, ya. Nah, kalau Anda klik ini, oke. Nanti yang pertama kali diminta dia adalah access code. Access code dari kelas virtual yang saya punya. Nah, access code-nya mana? Nah, ini dia access code-nya. Nah, ini kan ada access-nya password nih. Anda tinggal copy saja. Ya, copy. Nah, nanti di access code tersebut Anda pastikan
Anda continue. Nah, di nama awal, silakan Anda tulis nama awal Anda apa, nama akhirnya apa. Selanjutnya, tulis email. Ketikkan email. Ya, ketikkan email. Selanjutnya, ketikkan password. Ini bukan password email. Password psikologi yang akan Anda gunakan apa passwordnya. Ya, terus ketik kembali password yang Anda ingin gunakan di psikologi. Nanti tanggal lahir, bulan, dan tahun Anda pilih dan Anda centangin dan Anda register. Nah, kalau Anda sudah register, nanti langsung masuk ke tadi, pertemuan saya tadi. Jadi Anda langsung masuk ke tampilan yang punya materi-materi yang lengkap tadi. Ya. Jadi fungsinya psikologi ini bagi saya adalah jika jika si akademikus Goro bermasalah, Anda sudah bisa dapat materi di kelas virtual saya yang lain, yang ada di luar. Ya, jadi saya sudah menyediakan satu backup jika si akad bermasalah atau saya nggak ngerti itu kemarin pas saya masuk tidak bisa. Nah, dengan psikologi itu sudah aman, ya, sudah aman. Jadi saya sudah punya cadangan jika terjadi permasalahan. Oke, ini ada yang masuk. Kita cek dulu. Oh, tidak ada, sudah 10 ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham. Paham, Pak. Ya. Kita lanjut ke SAP. Nah, ini adalah SAP yang akan kita bahas selama perkuliahan. Pengantar tentang sistem bakar, hasil direktur, ya kan, inferensi engine, segala macam. Nah, di sini terlihat kita ada 8 kali pertemuan, ya, sebelum UTS. Di sini ada 7. Berarti ada nanti salah satu materi ini yang sampai 2 minggu. Pembahasannya 2 minggu karena besar. Oke, seperti itu. Nanti di setelah UTS, nah di sini ada 13. Kan seharusnya bukan 13 kan? Seharusnya 16, ya kan? Nah, berarti ini kurang berapa nih? Nah, sama juga. Nanti ada beberapa materi yang lebih dari 2 kali pertemuan. Ya. Nah, mengenai tugas, tadi minimal seminggu. Jadi bisa saja tugas itu kalau dianggap berat bobotnya, saya berikan Anda mengerjakan 2 minggu. Ya kan? 2 minggu dikerjakan. Jadi artinya saya tinggal mengcopy pastekan tugas yang minggu kemarin menjadi tugas sekarang yang menjadi tugas lanjutan. Jadi dua minggu biasanya. Jadi saya tetap harus melaporkan ada tugas gitu. Cuma bobotnya 2 minggu seperti itu ya. Oke, ini ada referensi, buku referensi. Kalau tidak mau nanti juga saya berikan buku pegangan untuk export system ini. Oke, itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi perkuliahan saya pertama kali hanya itu. Ya, perkuliahan kita pertama kali hanya menjelaskan aturan main perkuliahan. Minggu depan baru kita mulai pertemuan bab pertama dari export system atau sistem bakar. Oke, silakan ditanyakan. Kalau tidak, langsung saya tutup pertemuan pertama ini. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai tugas, mengenai poin penilaian, mengenai project akhir di UAS. Kalau project itu jadi Anda membuat satu aplikasi dengan software yang Anda inginkan. Misalnya Anda mau pakai Python, silakan. Anda mau pakai, kalau saya pakai DLP biasanya, silakan. Pak, saya pakai NetBeans, boleh. Yang mau menggunakan mobile application pun saya izinkan. Jadi Pak, itu untuk UAS ya, Pak ya? Pas itu bikin UAS, aplikasinya. UAS. Ya, jadi UAS nanti sebelum UAS di minggu ke-13 atau ke-14 saya sudah memberikan judul yang akan Anda buat. Anda disuruh membuat apa, nanti Anda kerjakan selama, misalnya saya beritahukan di 14, pertemuan ke-14, ke-15, 16-nya kumpulkan. Intinya di ujian akhir itu bukan berarti Anda mulai dari sana, bukan. Jadi Anda sudah mulai dari 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya Anda sudah mulai membuatnya. Jadi pas hari H-nya, yaitu ujian UAS, Anda hanya mengumpulkan saja. Kalau nanti misalnya Anda kirim ke e-learning tidak muat, masukkan ke Google Drive.
pasti bisa. Kalau Google Drive pasti bisa. Ya, seperti itu ya. Siap, siap. Kalau UTS ujiannya tertulis, ujian UTS tertulis dan nanti ada kisi-kisi. Kisi-kisinya itu soalnya setengah, ya saya anggap setengah lah, walaupun setengah lebih nanti akan jadi soal di ujiannya. Jadi kalau saya bikin soalnya 5, 3 soal udah pasti soal ujian, 2 soal bukan soal ujian. Ya, Mungkin buat UTS, buat UAS ada keringanan mungkin Pak buat aplikasinya. Kalau dua minggu kan kayaknya kurang deh. kan UTS ujian tertulis. Ini maksudnya UAS, UAS atau UAS. pas UAS Pak. Ya pas lagi bikin aplikasinya Pas bisa UAS keringan. bisa saja saya berikan di setelah UTS pertemuan Nah, iya Pak. ke-9 atau pertemuan Nah, itu kan ke-10. pembagian judul aplikasinya kan Pak ya. Iya, iya, Itu benar pas habis pembagian. UTS aja. Boleh, nanti kan kita ketemu di 10 dan 11. Di 10 sudah Iya, siap. saya berikan judul UAS Anda adalah ini, silakan Anda kerjakan. Jadi bentuknya adalah bentuk pengerjaan proyek. Jadi tidak ujian tertulis. Ya, Siap, siap. tidak ujian tertulis. Jadi membuat proyek di mana saya berharap proyek ini menjadi referensi Anda nanti. Kalau ditanya kan sudah pernah buat aplikasi ekosistem dengan aplikasi ini. Minimal Anda juga bisa memperlihatkan aplikasi tersebut gitu. Walaupun yang kita buat tidak terlalu ini ya. Kalau yang bisa membuat lebih bagus silakan. Ya, tapi saya tidak sampai minta yang wah. Yang paling sederhana contoh aja ekosistem untuk menganalisa kerusakan komputer itu kan masih sederhana. Kerusakan komputer itu kan bisa dianalisa. Ada bukunya kok. Gitu. Ada bukunya kok. Atau nggak mau servis komputer. Kalau saya sih komputer ya. Saya mengharapkannya servis komputer karena sesuai dengan bidang ilmu. Tapi kalau ada yang bilang, Pak, saya ini hobinya mesin. Boleh nggak saya bikin expert system untuk mesin? Ya silakan, monggo. Oh, saya mengenai ini Pak, televisi. Jadi TV itu kalau garisnya lurus, saya tahu Pak rusaknya apa. Ya udah bikin expert systemnya. Expert system ini adalah aplikasi sistem pakar di mana seolah-olah ada pakarnya di situ. Yang sudah pernah Anda lihat, nah kalau Anda pernah dengar Halo Dokter, itu adalah expert system. Jadi dokter aslinya sudah tidak ada di sana, semua pendataan dokternya sudah dibukukan ke dalam database. Nah, di sini ekosistem itu masih melibatkan user, ingat ya, masih melibatkan user. Jadi usernya, jadi pernah ini nggak konsultasi dengan dokter, sakitnya apa ya? Gini. Oh, bapak sakitnya ini. Pernah nggak kayak gitu? Atau kalau nggak ke dokter, ke dukun dah. Dukun kan pasti begitu kan? Gitu. Dukun pegang tangan, sakitnya ini nih. Gitu. Apalagi kalau yang tahu dukun Cina, bukan maksudnya melecehkan, dukun Cina ya, yang tabib Cina itu, dia ngelihat pegang aliran darah aja dia bisa tahu nih aliran darah Anda tidak lancar, ada penyumbatan di sini segala macam. Nah, itulah pakar. Pakar itu ya orang kayak gitu. Ya. Orang yang puluhan tahun kerja di mesin itu udah kayak anaknya, tiap hari ketemu 20 tahun. Mesin itu bandel dikit, dia tahu ini kena, ini tinggal saya geplak gini dia langsung hidup. Nah, itu kan dia udah pakar. Nah, sistem pakar yang kita buat itu adalah bagaimana kepakaran mereka itu kita bukukan ke dalam suatu sistem komputer. Nah, itulah saya bilang, yang sudah diterapkan itu adalah kalau ada pernah mendengar aplikasinya Halo Dokter. Halo Dokter itu adalah salah satu dari aplikasi sistem pakar. Kalau Anda ingin lebih maju lagi, nah itu tidak perlu menunggu usernya yang memberitahukan, tempelkan saja perangkat-perangkat peripheral interfacing komputer itu ke badan, tempelin. Nanti dianalisa, nanti ketahuan bahwa oh bapak sakitnya ini. Taunya dari mana? Sensor udah ditempelin semua. Nah, tapi sistem pakar yang kita masih berbasis pertanyaan yang diajukan kepada pasien, ya, berbasis pertanyaan. Misalnya tadi sistem komputer rusak ya, analisa komputer rusak. Nanti ditanya, tegangan layar masih hidup tidak? Masih. Next. Ya kan? Ada suara tidak? Ada. Next.
Ya, di next sampai dia akan ditemukan satu kerusakan yang kemungkinan besar adalah itu. Gitu. Iya, itu sistem bakar. Jadi semua kalian tukang servis itu dibukukan dalam bentuk pertanyaan, ya kan? Nanti jawabannya diarahkan ke sana. Dan persentase keberhasilannya, jadi ada persentasenya juga itu nanti. Ya. Jadi kalau Anda psikotes itu pernah mendengar nggak pertanyaan yang diulang-diulang? Pernah dengar nggak? Ini pertanyaan kayaknya pernah ditanya lagi, kok ditanya lagi. Jadi Anda misalnya tes wawancara di perusahaan. Ini kayak ada pertanyaannya ada di nomor berapa gitu. Nah itu sebenarnya kan pengetesan ulang bahwa pernyataan dia benar gitu. Jadi seperti itu sistemnya. Nah itu kita akan tuangkan ke dalam komputer. Gitu ya. Melibatkan database pasti. Melibatkan database. Kalau mau yang lebih sederhana nanti pakai akses. Kalau yang mau ada sedikit rumit pakai MySQL. Pak, saya mau pakai Firebase. Saya mah nyerahin Anda, ini aja kepada Anda. Anda mau pakai yang canggih pun saya layani, nggak apa-apa. Yang buat kan Anda, bukan saya. Gitu. Yang buat Anda. Jadi makanya saya bilang, kalau judul sudah diserahkan, ya udah konsultasi ke saya, ininya boleh, segala macam. Nah, nanti di pertemuan perkuliahan, ada juga nanti saya berikan beberapa contoh aplikasi-aplikasi sistem bakar yang sudah ada. Jadi di internet itu sudah banyak sistem bakar. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini berapa orang nih? Ada, ini angkat tangan kenapa ini? Jihan Surya kenapa angkat tangan? Turunkan. Julian. Oh, pertanyaan yang tadi ya. Oke, silakan. Rika Amelia mau nanya, Rika Ananda, Nur Aprilia, Muhammad Setiawan, Julian, Jihan, Imam, sama Aditya, silakan. Jadi pertemuan online Anda cukup mengetikkan hadir. Kalau pertemuan tidak online, Anda menjawab pertanyaan. Begitu saja bedanya. Pertemuan online Anda ketikkan hadir Pak, selesai. Itu absen Anda. Kalau pertemuan offline artinya tidak ketemu, hanya mengambil materi, Anda baca dulu materinya, Anda jawab pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jam 8. Saya harap yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, itu Anda pahami, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Kalau rekan Anda yang masih bertanya, suruh tonton video pertemuan pertama kita ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Ya, ketemu lagi di pertemuan ke-7 berarti ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.